Nah ini ya teman-teman, Convero yang non DVVT, ininya plastik ya. Ini yang lelek yang 2021 ke atas, 2020 ke atas ya. Seperti biasa. Nah itu dia, bergerak ya. Sama ini nih, langganan, penyakit langganan ya, emang begitu. Ini nanti kita ganti ya, kita ganti yang baru untuk yang bagian belakang. Ini kalau Convero yang non DVVT ini selangnya agak panjang ya. Kalau yang masih DVVT, ininya babet, itu selangnya lebih pendek, bentuknya L gitu ya. Sama kalau yang ini nanti, ini yang housing water pump ya, ini nanti dicopot, dibersihin, nanti dipasang lagi, bisa paling dipotong sedikit ujungnya. Nah kalau yang ini enaknya untuk yang belakang itu housingnya bisa dilepas, jadi lebih enak untuk pengerjaan. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Nah jadi urutannya ya, urutannya itu ini selang yang kecil dilepas dulu ya, ini biar enak ruang geraknya. Terus yang ini dilepas, ini bagian sini. Terus di belakang itu ada bautnya ya, bautnya ada 2, dilepas dulu. Kalau bautnya itu dilepas nanti hasilnya kayak gini. Nah seperti itu ya, jadi bautnya di sini. Kalau ini bukan ya, ini enggak ada baut, bautnya cuma 2 atas bawah. Terus jangan lupa ini ada termostatnya, biasanya lengket. Nah, ini juga lengket ya, nempel termostatnya. Nah ini ada termostatnya, dia posisinya seperti ini ya, jangan kebalik. Kalaupun kebalik juga dia nggak bakal masuk sih, mentok biasanya. Nah seperti ini ya. Nah ini nanti kita copot, nanti kita bersihkan. Nah seperti ini. Nah tuh, seperti pasir karang, tapi ini dalamnya masih lumayan bersih ya. Kadang suka ada yang lebih parah dari ini. Ini nanti dibersihin sampai bersih. Terus jangan lupa untuk pipanya. Nah itu ya, itu juga ujung pipanya harus dibersihkan juga ya. Ujung pipanya disikat-sikat, dikosrek, diamplas lah sampai halus. Jadi nanti begitu selangnya dipasang, selang yang baru, tidak resiko ada kebocoran. Jadi nggak perlu pakai lem ya, karena dari pabriknya juga nggak pakai lem. Yang penting ini permukaan housingnya halus. Dan ini kalau udah begini selangnya harus ganti ya. Kalau nggak ganti, ini kan udah melar, nanti nggak bisa rapet, resiko malah rembes. Jadi mau nggak mau ya harus ganti gitu ya, ganti yang baru. Ini kan ukurannya udah berbeda ya. Nah tuh, nah seperti ini. Nah ini yang baru lebih kecil, yang lama lebih besar, jadi dia melar. Kalau tidak diganti, ini kan udah melar nih, kalau nggak diganti cuman dibersihin top dipasang lagi, resiko rembes. Toh harga selangnya nggak terlalu mahal, udah gitu ini pengerjaannya yang lumayan merepotkan ya. Makanya daripada resiko ya, kalau udah begini mending segera di bereskan gitu ya. Nah ini pipanya, nah pipanya juga harus dibersihkan ya kayak gitu ya, digosok-gosok, diamplas dikit biar halus, jadi nanti nggak resiko bocor. Oke.
Nah, yang nggak kalah penting ini yang bagian dekat water pump ya. Ini juga kelihatannya aman ini. Kelihatannya aman ya. Coba kita buka ya. Nah, tuh, coba bayangin. Tapi kalau ini selangnya masih bisa dipakai. Potong dikit aja ujungnya biar yang masuk nanti yang belum begitu melar ya. Itu. Ini kelihatannya aman, tapi nyatanya begitu ya. Oke. Nah, tuh. Jadi ini salah satu dari beberapa penyakit wuling yang sering ditemui ya, yang sering saya temui, dan ini jarang terekspos ya, jadi jarang orang ngupload gitu ya. Mudah-mudahan video saya ngeser-ngeser begini tuh ada manfaatnya nih buat penonton semuanya, khususnya pengguna wuling ya. Jadi untuk penyebabnya saya juga nggak tahu pasti, cuman yang pasti ini sering banget saya temui. Kalau yang saya amati sih ya, kemungkinan efek dari panas mesin yang memang berbeda dari mobil pada umumnya, terus juga penggunaan air coolant ya, penggunaan air coolant yang harusnya udah ganti tapi belum diganti, jadi kadar aditifnya, obatnya itu udah nggak ada ya untuk perlindungan penahan panasnya, penahan titik didihnya, terus perlindungan anti korosifnya gitu ya. Itu yang saya amati ya. Saya juga nggak tahu penyebab pastinya apa, karena di mobil Jepang ini jarang banget kasus-kasus begini tuh, jarang. Ini sepele kelihatannya, tapi kalau sampai selangnya pecah di jalan apa nggak repot coba, kan gitu. Belum lagi yang kalau yang nggak ngerti apa-apa ya, ngertinya cuman bawa mobil doang, kan ya pusing juga kan, harus manggil derek ini itulah, overhead kan ya. Kalau lagi santai, kalau lagi buru-buru, lagi darurat, nah itulah hal-hal yang kayak gitu yang harusnya dipikirkan ya, harus diperhatikan. Yang sepele-sepele kadang disepelekan. Nah, di sini saya coba berbagi yang kadang-kadang disepelekan sama orang, yang enggak terlalu diperhatikan sama orang ataupun sama bengkel ataupun mekanik ya. Saya bagikan di sini untuk pengalaman. Nah, ini ya, ini udah halus kembali. Kalau yang depan ini nggak perlu ganti selang, masih bisa. Tinggal ini selangnya dibersihkan, terus nanti dipotong sedikit ya. Ini ujungnya, nah ujungnya itu dibersihkan. Ini pakai kawat yang buat kasak wajah ya, kasak wajan. Apa sih namanya ya? Ya itulah yang buat nyuci perabotan itulah. Terus kita potong dikit. Kenapa sih harus dipotong dikit? Nggak harus sih sebenarnya, tapi yang bagian sini itu melar. Nah, supaya lebih rapat, bagian sini nih kan masih agak kecil nih diameternya. Jadi ketika nanti ketemu ini pentolan ini, bibir housingnya itu rapat gitu ya, nggak longgar gitu. Itu maksud tujuan saya ya. Ya bagusnya sih selangnya ganti, tapi kan ini masih layak pakai. Hanya saja kalau nggak dipotong kurang rapet, jadi nanti resiko rembes. Nah, buat teman-teman, untuk penggunaan air coolant kalau bisa yang bagus saja sekalian ya, minimal suku cadang aslinya yang dari bengkel resmi. Nah, ini kan longgar nih, ini longgar aslinya kan, tadi dipotong ya, aslinya kan segini mapan longgar. Yang ini kan masih kecil nih diameternya, kita masukin lagi, nah kan jadinya rapet, jadinya seret, itu maksudnya. Nah, terus kita pasang klemnya. Nah, masang klemnya ini juga harus diperhatikan, sebisa mungkin mepet sama bibir tadi tuh, dirasa-rasa ya, diraba-raba.
sebisa mungkin mepet sama bibirnya, jadi biar nggak ada kesempatan buat si selangnya itu mekar lagi ya, mengembang, melar. Itu mengurangi kesempatan selang itu mengembang. Nah seperti ini. Oke teman-teman, untuk yang belakang tinggal pasang sih ya, udah selesai. Nah ini seperti ini ya, udah bersih. Nah ini ada tandanya ya kalau selang original, nanti ketemunya ini. Jadi nanti posisinya pas, bengkokannya pas gitu ya, seperti ini jangan sampai terbalik-balik ya termostatnya. Oke, ini tak pasang dulu ya. Nah ini udah selesai ya, ini udah beres, yang ini juga udah beres ya, itu udah kepasang. Nah terus yang belakang juga sudah beres. Nah ya, nah itu ada bautnya atas bawah ya, ada 2. Memang agak susah ya tempatnya, agak nyelip. Suara apaan itu? Nah tuh, nah ini soket ini sensor ETC ya, ETC apa ECT ya, ETC ya, sensor yang bekerja ketika air radiator panas biar kipas itu muter ya. Itu letak sensornya di sini nih. Itu ya, udah aman ya. Tinggal ngisi air radiatornya. Kalau bisa pakai air radiatornya yang bagus ya, air coolernya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sering banget temuin kasus selang ini ya. Dan untuk stok selang kita banyak ya. Bagi yang jauh di mana-mana, di sana, di manapun, kita ada jual di Shopee. Stok banyak ya, stok banyak. Pas kapan itu kemarin juga ada ya. Ada yang beli di Shopee toko kita. Dia pesen untuk yang Convero lawas, yang ininya masih babet, cover mesinnya. Dia pesennya udah bener, tapi bilangnya kurang panjang kata mekaniknya. Berarti mekaniknya itu kurang paham ya. Harusnya kan dicopot dulu begini, dilihat, diukur-ukur. Kita jualan juga nggak asal jualan ya teman-teman. Kita biasa ngebengkel juga, jadi tahu spare part yang kita jual peruntukannya untuk Convero tahun berapanya. Kita kasih keterangan di situ, gitu ya. Mudah-mudahan ini yang kemarin beli di Shopee ini nonton nih, biar tahu cara gantinya gimana, bentuknya kayak gimana. Jadi nggak cuma asal mekanik, nggak cuma asal kata mekaniknya ya. Kadang mekanik juga nggak mesti semua paham, karena bengkel umum biasanya semua merek mobil dikerjain. Jadi untuk menghafal karakter tiap-tiap merek mobil itu nggak mesti bisa, gitu ya, nggak mesti. Kalau saya mah wuling Convero aja sih, nggak pernah ngerjain merek lain. Hampir nggak pernah, sesekali ya pernah, tapi hampir nggak pernah. Jadi untuk spare part, bagian-bagian spare partnya sedikit banyak sudah cukup hafal ya. Oke ya, kayak gitu aja ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila ada salah-salah kata ya mohon maaf lah, namanya juga otodidak ya. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya sama teman-teman semua, sama penonton semua. Dan syukur-syukur bisa ada manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk membahas masalah-masalah wuling Convero lah ya. Masalah servis, masalah masang-masang aksesoris kayak lampu-lampu, audio dan macam-macam biasanya ya. Kayak servis-servis power window, tune up, ganti oli, ya gitu-gitulah. AC termasuk ya, AC wuling, custom kompresor gitu-gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Terima kasih.